Halo para viewers, kembali lagi dengan Bot Review. Apakah kalian suka film Predator? Kalau kalian suka, tontonlah video ini sampai habis. Karena hari ini kita akan membahas film Prey alias Predator 2022. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan tomboy dari suku Indian Comanche yang bernama Naru. Naru ditemani doginya sedang mengintai seekor rusa untuk diburu, walaupun sebenarnya tugas berburu adalah tugasnya para lelaki. Ketika Naru baru saja bersiap mau menyerang rusa yang jadi targetnya, dia dikejutkan dengan suara gemuruh di langit, padahal cuacanya sangat cerah dan si rusa yang kaget pun jadi lari. Walaupun Naru dan doginya mengejar si rusa, tapi perburuan pun berakhir dikarenakan ekor doginya Naru terkena sebuah jebakan yang belum pernah dilihat Naru sebelumnya. Kemudian Naru kembali ke kediaman mereka. Di dalam tenda mereka si ibu lagi sibuk mengolek-olek sebuah tanaman obat untuk kepala suku, rupanya kepala sukunya sudah mulai sakit-sakitan. Lalu Naru mengatakan, "Bu, kayaknya ibu lupa menambahkan bunga tosia." Ibunya bilang, "Bener juga, kalau begitu tolong petikkan bunganya, makanya. Kalau lagi males ngapa-ngapain diam aja hahaha, jadi disuruh ibu ke warung kan, memetik bunga." Ibunya bilang, "Naru, kamu ini pandai dalam berbagai hal, kenapa malah ingin jadi pemburu?" Naru pun menjawab, "Karena semua lelaki sama aja." Bukan, itu jawaban dari cewek sok kuat, pas ditinggal ayang langsung mewek. Yang ini ngakie. Kembali ke cerita, Naru bilang, "Aku ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa jadi pemburu, Bu." Kemudian scene berpindah ke sebuah pesawat alien yang menghilang di antara awan tapi meninggalkan satu krunya yang kita tahu adalah seorang predator. Dan inilah Prey alias Predator 2022. Kok prolognya lama ya? Wah, kakak emang begitu dari sononya. Scene kembali ke Naru yang sedang memetik bunga totsia, walaupun dia agak bosan dengan hal itu. Lalu dia dikejutkan dengan keributan di camp perkumpulannya. Saat Naru bertanya ke temannya, ternyata ada salah satu penduduk yang dimangsa singa. Lalu beberapa lelaki yang dipimpin si Jambul, kita sebut saja begitu, menelusuri hutan untuk mencari si korban. Di tengah perjalanan, seorang yang ada paling belakang mendengar suara yang mencurigakan lalu mempersiapkan panahnya, tapi dihentikan oleh kakaknya Naru yang bernama Tabe, dan ternyata itu Naru yang ikut diam-diam. Untung saja Tabe tahu dan cepat mencegah temannya, kalau tidak bisa kena panah si Naru. Dengan kasarnya si Jambul bilang, Non, kami tidak perlu tukang masak di sini," tapi Tabe bilang kalau Naru juga jago melacak jejak dan bisa meramu obat, jadi ikutlah si Naru dalam kelompok ini. Di sisi lain ada tikus yang akan dimangsa ular derik. Setelah mendapatkan mangsanya, si ular mau pergi, tapi dia merasakan ada seseorang di dekatnya. Baru saja menyerang ular tersebut sudah ditusuk oleh predator lalu dibelah menjadi dua. Kembali ke tim si Jambul. Akhirnya mereka menemukan korban yang dibawa singa yang ternyata masih hidup walaupun dalam keadaan kritis. Kemudian para lelaki membuat tandu, sedangkan Naru membuat obat untuk meringankan rasa sakit si korban. Lalu Naru memberi makan korban dengan bunga totsia. Kata Naru, bunga itu dapat mendinginkan darah agar pendarahannya terhambat, dan korban bisa selamat. Singkat waktu, malam pun tiba. Kelompok si Jambul memutuskan untuk pulang, tapi Tabe memutuskan untuk tinggal dan memburu si singa sampai dapat. Di tengah perjalanan Naru menemukan ceceran darah, dan ular yang terbelah di scene sebelumnya, dan juga jejak kaki yang belum pernah Naru lihat. Lalu Naru yang khawatir memutuskan untuk kembali ke tempat Tabe, dan ditemani satu temannya si Jambul. Dalam kegelapan Naru ditarik seseorang yang ternyata adalah Tabe. Setelah berbincang-bincang, Naru mengutarakan idenya untuk diam di atas pohon dan memancing singa ke tempat mereka. Singkat cerita, mereka bertiga melaksanakan idenya Naru. Lalu Tabe berpesan, "Inilah saatnya, jika kamu mau membuktikan kalau kamu yang perempuan juga bisa berburu, maka kamu harus berhasil menangkap singa ini." Saat Naru berada di atas pohon bersama temannya si Jambul, Naru malah dibacotin macam-macam. Ketika sedang asik membakotin Naru, teman si Jambul ini malah diterkam singa dari bawah. Belum juga banyak dapat scene, dah modar aja nih orang. Nasib jadi pemeran figuran ya gitu, bacot dikit langsung ngilang aja. Naru yang terkejut malah didatangi sang singa. Naru yang terus menjaga jarak akhirnya terpojok ke ujung dahan pohon. Beberapa saat kemudian singa pun menerkam Naru, tapi Naru terjatuh. Walaupun terjatuh, dia sempat menyucuk perut singa dengan tombaknya, tapi Naru pingsan.
Singkat waktu Naru yang tersadar sudah ada di dalam perkemahan mereka, dan ibunya bilang bahwa kakaknya lah yang membawanya pulang, dan korban yang bawa kelompok jambul selamat berkat bunga yang diberikan Naru. Beberapa saat kemudian Tabe datang dengan membawa singa yang sudah dia kalahkan. Kepala suku yang kagum dengan hal itu akhirnya menyerahkan jabatannya kepada Tabe disaksikan oleh semua warganya. Sedangkan Naru meninggalkan kerumunan, Naru yang masih penasaran dengan jejak yang ia temukan mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dari singa itu dan akan mencarinya, tapi Tabe sebagai kakak melarangnya, lagi pula kata Tabe kalau kamu pergi sendiri maka aku harus membawamu pulang lagi. Singkat waktu pagi harinya, Naru yang keras kepala tetap saja pergi ditemani Shidogi. Dan sampailah Naru di sebuah hutan dan menemukan sebuah bekas seperti darah tapi warnanya hijau, yaps itu adalah darahnya alien predator. Lalu Shin berpindah ke predator yang memperhatikan serigala yang akan memangsa kelinci, baru saja serigala mengejar dan mendapatkan mangsanya, malah ditendang oleh predator, hal itu membuat serigala marah dan menyerang predator, lalu predator merespon seolah-olah 1 lawan 1, tapi jelas saja serigala kalah karena predator curang memakai cakar yang mirip cakarnya Wolverine di tangan kanannya. Tapi serigala tetap menyerangnya dan, yaps, serigala mokat di tempat terkena senjata predator. Sekarang kita kembali ke Naru yang lagi membuat tali dari kulit kayu, tujuannya adalah untuk diikatkan ke kampaknya, lalu Naru berlatih beberapa saat melakukan lemparan kampaknya ke pohon beberapa kali. Singkat waktu Naru sampai di pinggiran hutan dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Banyak sekali jasad kerbau yang dikuliti dan dibiarkan begitu saja, sayangnya gak ada kerbau muncung putih. Lalu Naru membacakan semacam doa. Beberapa saat kemudian Naru yang berada di tengah hutan karena kurang fokus dan hati-hati Naru terperosok ke dalam lumpur hisap. Shin berpindah ke sisi predator, sang predator juga telah sampai di tempat para kerbau yang mati tanpa kulit dan menemukan selongsong peluru. Lalu kita kembali ke Naru yang hampir tenggelam di lumpur hisap, dia mencoba melemparkan kampak bertalinya beberapa kali ke dahan terdekat. Setelah sekian kali melempar dan hampir tenggelam sepenuhnya akhirnya kampak tersebut tersangkut dan Naru pun berhasil keluar dari lumpur hisap tersebut. Singkat waktu setelah Naru mandi dan membersihkan diri tapi adegan mandinya tidak diperlihatkan disitulah penonton mulai protes, zihahaha dasar otak mesum. Kembali ke cerita, Naru yang sedang mengawasi seekor beruang tercium aromanya oleh si beruang padahal Naru udah mandi loh ya. Menyadari hal tersebut Naru bergegas mau memanah si beruang, tapi tali busurnya malah terlepas sehingga beruang langsung tahu keberadaan Naru dan mendatanginya. Untung ada Shidogi yang mengalihkan perhatian hingga si beruang mengejar Shidogi dan Naru berhasil membetulkan busurnya, namun tidak lama Shidogi kembali ke arah Naru yang artinya si beruang juga menuju ke arah Naru. Hal itu membuat Naru kaget dan spontan kabur ke arah sungai. Ketika Naru hampir dimangsa si beruang Naru melihat tumpukan kayu yang ada di atas sungai akhirnya Naru bersembunyi di dalam tumpukan tersebut. Ketika si beruang mencoba menerobos kayu-kayu tersebut dia mencium suatu aroma, dan ternyata aroma tersebut adalah aroma predator sehingga si beruang merubah targetnya ke predator. Setelah saling adu jotos dan bertukar serangan si beruang berhasil menjatuhkan sang predator. Ketika beruang merasa sudah menang dan ingin meninggalkan tempat tersebut, sang predator pun bangkit. Dan ketika beruang mau menyerangnya lagi, dengan sekali pukulan telak di kepala, si beruang pun modar di tempat, sedangkan Naru yang ketakutan melihat adegan gulat ala WWE di depannya perlahan mundur. Dan berenang mengikuti arus sungai dan aku pikir bakalan berujung di sebuah air terjun, ternyata Naru berhasil menepi di suatu tempat di pinggiran sungai. Beberapa saat kemudian Naru berjalan di tengah hutan dan bertemu kelompok si jambul yang disuruh kepala suku baru Tabe, untuk membawa pulang Naru. Naru yang keras kepala masih saja mau memburu predator, tapi dihentikan oleh si jambul dengan cara kekerasan. Kalau saja zaman sekarang si jambul pasti kena pidana KDRT, tapi mereka gak suami istri ya. Setelah bergelut dengan si jambul Naru pun kalah karena jambul dibantu temannya untuk memukuli Naru. Kayak pernah dengar deh nih cerita, mirip kasus kemarin bukan sih? Naru pun diikat, dan akan dibawa pulang. Dan pada akhirnya predator mendekati kelompoknya si jambul yang keheranan dengan adanya sinar merah di tubuhnya pun akhirnya modar tercucuk anak panah dari predator. Lalu sang predator mengambil anak panahnya dan hal itu membuat teman si jambul dapat memanah si predator tepat di perutnya dan membuatnya jadi menampakkan diri. Melihat sosok predator yang menyeramkan bukannya kabur mereka malah melawannya. Dan benar saja sang predator yang kejam mencincang mereka satu persatu, seperti adegan ini.
Sementara teman-temannya dibantai, Naru malah kabur. Ya aku juga bakalan kabur sih kalau melihat adegan mengerikan seperti itu di depan mataku. Setelah kabur dan sampai di sebuah rerumputan, Naru bertemu dengan satu lagi temannya Tabe. Ketika dia pikir bisa memanah sang predator, Naru melihat sinar merah di kepala teman kakaknya ini, dan langsung menyuruh kabur saja. Walaupun mereka kabur, tapi dikarenakan lari si temannya ini lebih lambat dari Naru, maka ia pun jadi bulan-bulanan predator. Setelah Naru berlari dan sampai di sisi sebelah hutan, Naru malah terkena jebakan pemburu dan hampir saja difataliti oleh predator. Tapi predator pergi setelah ada 4 orang pemburu modern yang membawa senapan. Kenapa si predator mesti mundur ya? Padahal kan predator sangat kuat, bisa tuh difataliti semuanya. Tapi sang sutradara gak mau filmnya ending kayak gitu kali. Jadi predator harus kabur dulu, dan Naru pingsan setelah ditampol dengan gagang senapan. Singkat waktu malam pun tiba, Naru yang tersadar sudah berada dalam sebuah kandang, dan Naru menyadari bahwa kelompok pemburu inilah yang telah membunuh para kerbau dan mengambil kulitnya saja. Lalu salah satu dari mereka, kita sebut saja si Kumis karena kumisnya lain daripada yang lain, ternyata si Kumis bisa bahasa Indian Komache, dan mencoba menanyakan keberadaan sang predator kepada Naru, tapi Naru diam saja, hingga dia melihat kakaknya Tabe juga tertangkap dan dilukai karena Naru diam saja. Singkat waktu lagi pada pagi harinya, Naru dan Tabe diikat di sebatang pohon. Dan diawasi oleh beberapa orang berkuda, dan 2 orang yang tiarap di tanah, salah satunya membawa teropong untuk mengawasi Naru dan Tabe. Karena si peneropong terlalu fokus, dia baru menyadari kalau teman-temannya yang ada di atas kuda pada mokat setelah kuda-kuda berlarian, dan dia pun ikut mokat juga. Lalu predator yang mendekat pun akhirnya nampak dikarenakan kondisi di sekitar yang banyak abu beterbangan. Sepertinya lokasi ini sengaja dipilih oleh para pemburu agar predator tidak bisa berkamuflase dan menghilang dari pandangan. Setelah predator berjalan dan tidak memperhatikan sekitarnya, dia pun terkena jebakan pemburu. Lalu para pemburu yang bersembunyi di lubang langsung menyergapnya dan melemparkan jaring besar untuk menangkap sang predator. Ketika mereka berpikir sudah menangkapnya, mereka malah kena bantai oleh predator yang marah, dan satu persatu para pemburu difataliti oleh predator dengan cakar Wolverine dan alat canggih lainnya. Yang dimana adegan fatality pastinya kena sensor KPI ini pun terjadi. Setelah melepaskan diri dari jebakan, predator pun melanjutkan aksi bantai-membantainya. Kemudian para pemburu menembakinya, tapi predator punya tameng yang sangat keras sehingga tidak bisa ditembus, sampai para pemburu kehabisan peluru. Kembali ke Naru, dia punya ide yang sangat berbahaya, karena dia ingin menggunakan jebakan pemburu untuk melepaskan tali ikatan mereka yang kalau salah sedikit saja akan menghilangkan tangan mereka berdua. Untung saja rencananya berhasil dengan mulus tanpa melukai mereka berdua. Kembali kepada para pemburu yang terus menembaki predator, kemudian mereka terdiam dan kebingungan dikarenakan predator menjatuhkan sebuah alat yang misterius dan alat tersebut mengeluarkan 3 buah benda yang dapat melayang di udara. Yaps, itu adalah bom waktu, tapi efek ledakannya tidak separah dari film-film predator terdahulu yang kalau meledak akan menghancurkan sekitarnya menjadi abu. Kembali lagi ke Naru yang mencoba melepaskan doginya, sedangkan para pemburu bersiap-siap untuk pergi. Karena mereka tidak fokus, Naru dengan mudah menjatuhkan dan membantai mereka satu persatu. Setelah itu Naru melepaskan doginya dan menyuruhnya menemukan Tabe. Shin berpindah ke predator yang menyembuhkan luka-lukanya, dengan alat yang canggih luka-luka tersebut langsung menutup rapat, sayangnya alat tersebut tidak bisa menyembuhkan luka di hatimu. Shin kembali ke Naru yang didatangi si Kumis untuk minta bantuan menyembuhkan kakinya yang putus akibat senjata predator. Lalu si Kumis memberikan Naru sebuah pistol dan memberitahu cara menggunakannya. Lalu Naru memberi makan si Kumis dengan bunga totsia agar darahnya mendingin dan pendarahan terhenti, dan si Kumis pun merasa kedinginan. Beberapa saat kemudian predator mendatangi si Kumis, namun karena si Kumis tidak bergerak dan tidak mengeluarkan hawa panas di tubuhnya akibat bunga totsia yang diberikan Naru, Naru yang bersembunyi di balik pohon menyadari satu hal, bahwasanya predator tidak bisa melihat musuhnya tanpa panas tubuh. Tapi naas bagi si Kumis, setelah predator tidak sengaja menginjaknya, dia bergerak dan predator pun menyucuknya dengan cakar Wolverine. Kemudian doginya Naru mau menyerang sang predator, kemudian predator bersiap dengan panah canggihnya, untungnya Tabe datang dan memukul kepala predator sehingga topengnya lepas. Dan panah yang ditembakkan predator melesat mengikuti arah sinar merah pada topengnya. Satu hal lagi yang disadari Naru yaitu panah predator selalu menuju ke arah sinar merah dari topengnya. Setelah itu predator memasang topengnya kembali, Tabe memanahnya beberapa kali tapi selalu ditangkis.
Sedangkan Naru mencoba mengalihkan perhatian predator, lalu dengan kesempatan itu Tabe berhasil menombak punggung predator sampai tembus, lalu memanahnya beberapa kali, tapi hal itu tidak juga membuat predator tumbang. Kemudian predator pun menggunakan jurus kamuflasenya yang membuat Tabe dan Naru kebingungan di manakah sang predator berada. "Woi, keluar lu," kata Tabe. Akibat perkataannya itu Tabe didatangi predator dan menyadari bahwa predator sudah ada di belakangnya. Lalu menyuruh Naru untuk kabur saja, dan predator pun menyucuk Tabe dari belakang. Meskipun demikian Tabe melakukan perlawanan terakhirnya agar Naru bisa kabur. Singkat waktu di sore harinya Naru yang masih bersedih melihat ketua pemburu masih hidup, lalu Naru menghantam si ketua dengan batu hingga pingsan, dan memotong satu kakinya. Sementara si ketua ngomel-ngomel kepada Naru, Naru memakan bunga Totsuya agar darahnya mendingin dan tidak bisa dilihat oleh predator. Sementara itu si ketua mau menembak Naru tapi sayangnya pelurunya tidak ada. Lalu predator pun datang karena mendengar keributan dari ocehan si ketua. Karena si ketua memegang senapan, otomatis predator menargetkan dia, dan si ketua pun akhirnya difatality oleh predator. Lalu Naru yang tidak terdeteksi menembak predator dari belakang lalu kabur setelah mengambil topengnya. Dan setelah itu Naru membuat beberapa jebakan untuk predator, dan meletakkan topeng predator di sebuah bebatuan. Dan anehnya sang predator mengikuti jejak ceceran darah yang dibuat oleh Naru, padahal kita semua tahu kalau predator tidak bisa melihat dengan jelas tanpa topengnya. Apakah ini kesalahan produser atau penulis naskah? Entahlah. Kembali ke cerita, Naru yang sudah bersiap di atas pohon melompat ke arah predator, lalu menusuk-nusuknya beberapa kali agar predator murka, dan hampir saja Naru tercucuk oleh tombak predator. Untungnya Shidogi datang entah dari mana dan menggigit predator di belakangnya. Hal tersebut memberi kesempatan Naru untuk lari, tapi Naru tidak asal lari, dia berlari ke arah jebakan-jebakan yang sudah dia buat tadi, dan si predator yang terpancing pun mengikutinya lalu terkena jebakan pertama. Lalu Naru kembali ke arah tombak predator tadi yang menancap di tanah, kemudian predator melompat ke arah Naru dengan cakar Wolverine-nya tapi meleset dan menancap di pohon. Setelah itu Naru menyerang menggunakan tombak predator dan hal itu menyebabkan tangan kanan yang menancap di pohon itu pun putus. Meskipun demikian predator terus-menerus menyerang Naru, hingga Naru melihat kampak bertalinya dibawakan oleh Shidogi dan mengambilnya lalu melukai sang predator di kakinya sekaligus menjerat kakinya, dan menarik si predator ke dalam jebakan kedua yaitu lumpur hisap. Hal itu jelas tidak dapat membunuh sang alien predator, tapi dengan sisa senjata yang dimiliki predator yaitu panah otomatisnya dan juga instruksi dari sutradara. Predator pun menembakkan panah itu dan benar saja panah yang terus menuju target dari pembidik yang ada di topeng predatornya menuju tepat ke kepala sang predator, dan yaps, sang predator mokat setelah kepalanya berlobang akibat panahnya sendiri. Singkat waktu keesokan harinya Naru kembali ke kampung halamannya sambil membawa kepala predator, dan mengatakan mereka harus pindah karena tempat ini sudah tidak aman lagi, tapi sebelum itu Naru diangkat jadi kepala suku. Dan di post-credit scene yang berupa gambar, memperlihatkan bahwa beberapa pesawat para alien predator turun dari langit langsung menuju ke tempat pemukiman Naru. Tamat. Ending yang tenan. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.